Reforming Heart hari ke-55. Renungan ini diambil dari website pemuda.stemi.id. Tema renungan hari ini adalah penggenapan doa Daud dalam doa Tuhan Yesus. Mari kita membaca Alkitab dari Yohanes 1:17 ayat 1-26. Demikian bunyi firman Tuhan. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menenggadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan padaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang, aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semua ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku, bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil,
Memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi Aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Dan Aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan Aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan Aku di dalam mereka. Mari kita merenungkan. Hari ini kita akan istirahat sebentar dari kitab 2 Samuel. Kita lihat Injil Yohanes. Yohanes 17 ini adalah doa Tuhan Yesus untuk murid-murid dan untuk gerejanya. Doa ini sangat berpola doa Daud dalam 2 Samuel 7 yang kita renungkan kemarin. Doa ini bukan hanya mirip, tetapi menggenapi apa yang Daud doakan. Mari kita pelajari. Ayat 1-3 adalah doa permohonan Tuhan Yesus agar Allah Bapa mempermuliakan dirinya. Mengapa Tuhan Yesus memohonkan demikian? Karena Allah Bapa telah berjanji akan mempermuliakan anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Inilah janji yang telah dinyatakan sejak perjanjian lama. Inilah janji yang Allah berikan kepada Daud. Keturunan Daud adalah Kristus. Maka janji bagi Daud digenapi di dalam Kristus. Daud memohon kepada Allah untuk menepati apa yang telah Allah janjikan. Dan pada bagian bacaan kita hari ini, Tuhan Yesus memohonkan hal yang sama kepada Allah Bapa. Mari kita melihat kitab 2 Samuel 7 ayat 25. Dan sekarang, ya Tuhan Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini, dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Bagian selanjutnya yang juga paralel adalah bahwa janji Tuhan kepada Daud pada akhirnya akan memberkati seluruh Israel. Mari kita melihat kitab 2 Samuel 7 ayat 24-26. Demikian bunyi firman Tuhan. Engkau telah mengokohkan bagimu umatmu Israel menjadi umatmu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang, ya Tuhan Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini, dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, ialah Allah atas Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Demikian juga janji Allah Bapa kepada Tuhan Yesus akan memberkati seluruh orang percaya. Ayat 2-3. Sama seperti Allah Bapa memberikan kuasa atas segala yang hidup kepada Tuhan Yesus. Demikian Tuhan Yesus akan memberikan hidup yang kekal kepada setiap orang yang telah diberikan Bapa kepada anak. Berkat dari Allah Bapa menjadi dasar Tuhan Yesus memberikan berkat kepada kita. Ayat 4-5 adalah pernyataan dari Tuhan Yesus bahwa Dia adalah Sang Anak dengan kemuliaan yang kekal. Sebelum dunia dijadikan, Dia telah memiliki kemuliaan. Dalam 2 Samuel 7 ayat 19, demikian bunyi firman Tuhan. Dan hal ini masih kurang di matamu, ya Tuhan Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Daud mengakui Allah sebagai yang memegang sejarah. Dalam doa Tuhan Yesus, Dia menyatakan bahwa dirinya lah yang memegang sejarah, karena telah ada sebelum dunia ini ada. Tuhan Yesus telah ada bersama-sama dengan Allah Bapa dan memiliki kemuliaan sebagai Allah Anak. Jika demikian, Tuhan Yesus sedang menyatakan bahwa Dia adalah yang menguasai waktu, sebab sebelum adanya zaman, Tuhan Yesus telah memiliki kemuliaan. Ayat 6-10 adalah bagian doa Tuhan Yesus agar Allah Bapa memberikan kesatuan kepada seluruh murid Tuhan Yesus yang diberikan Allah Bapa kepada Dia. Tuhan Yesus berdoa bagi saudara-saudaranya. Mari kita melihat kitab Ibrani 2 ayat 11-12. Demikian bunyinya. Sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya,
Aku akan memberikan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Bukankah ini mirip dengan Daud yang berdoa bagi kaum keluarganya? Daud memohon supaya Tuhan menjaga kaum keluarganya dan tidak membiarkan mereka tersesat atau jatuh ke dalam dosa. Tuhan Yesus memohon supaya semua anak-anak Allah dipelihara oleh Allah Bapa. Tuhan Yesus telah menebus mereka dengan darah-Nya yang sangat mulia dan sekarang Dia menyerahkan mereka semua ke tangan Allah Bapa. Daud melihat kaum keluarganya dan memohon Tuhan yang jaga karena ada janji tentang kedatangan Sang Mesias melalui keturunan Daud. Tuhan Yesus melihat jemaat-Nya dan memohon Allah Bapa menjaga mereka karena janji tentang kedatangan Sang Mesias sekarang telah digenapi di dalam dirinya. Ayat 11-15 menyatakan alasan Tuhan Yesus berdoa bagi kita semua. Dia berdoa karena Dia akan pergi kepada Allah Bapa, sehingga Dia tidak ada lagi di dunia untuk membimbing kita semua. Bagaimanakah Allah Bapa melindungi kita? Dengan menjaga kita dari yang jahat dan menguduskan kita di dalam firman. Firman-Mulah kebenaran. Demikian dikatakan Tuhan Yesus. Yang juga dikatakan Daud dalam 2 Samuel 7 ayat 28. Demikian bunyinya. Oleh sebab itu, ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah dan segala firman-Mulah kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Permohonan Daud untuk menjaga kaum keluarganya di dalam firman kebenaran Allah sekarang digenapi Tuhan Yesus dengan doa agar Allah Bapa memberi firman-Nya untuk menjaga semua orang percaya. Ayat 16-23 adalah bagian doa yang sangat indah. Ini adalah doa yang melampaui segala hal yang dapat dipanjatkan oleh siapapun. Tuhan Yesus berdoa untuk kesatuan gereja yang melampaui dunia ini. Satu di dalam Allah Tritunggal, seperti Allah Bapa dan Allah Anak adalah satu. Doa ini memohonkan kepada kita semua kebahagiaan yang paling sempurna. Tuhan Yesus tidak memohonkan hal yang remeh bagi kita kepada Allah Bapa. Tetapi banyak orang Kristen yang lebih suka kalau didoakan soal kesembuhan, kekayaan, kesuksesan, dan segala keserakahan duniawi lainnya. Tuhan Yesus memberikan lebih dari apapun yang dapat ditawarkan dunia. Tuhan Yesus mendoakan untuk hal yang tidak akan pernah bisa diberikan oleh dunia ini. Kesatuan di dalam Allah Bapa dan di dalam Allah Anak. Relasi kasih yang sempurna seperti relasi kasih antara Allah Bapa dan Allah Anak. Daud tidak bisa berdoa untuk hal ini karena walaupun dia sangat dekat dengan Allah, dia bukanlah sang anak. Dia tetap hanyalah manusia berdosa yang mendapatkan belas kasihan Allah. Tuhan Yesus adalah sang anak. Hanya Dialah yang dapat mendoakan dan dapat menggenapi apa yang Dia sendiri doakan bagi kita, agar kita dikasihi dan mengasihi Allah sama seperti Dia dikasihi dan mengasihi Allah Bapa. Ayat 24-26 adalah permohonan penutup dari Tuhan Yesus. Pada bagian akhir ini, Tuhan Yesus memohon agar kita semua bersama-sama dengan Dia untuk memandang kemuliaan Dia. Ini lagi-lagi adalah doa yang tidak boleh dan tidak mungkin dipanjatkan oleh siapapun. Hanya Sang Anak Allah yang boleh mendoakan ini, karena hanya Dia yang sanggup menggenapi apa yang Dia sendiri doakan. Bahagia sejati dari orang percaya adalah memandang kemuliaan Kristus. Kristus mengetahui hal ini. Itulah sebabnya Dia mendoakan supaya bahagia kekal kita miliki dengan berdiam bersama-sama dengan Dia. Baik kasih Allah Bapa dan kemuliaan Yesus Kristus menjadi bagian kita di dalam kekekalan nanti. Inilah doa Tuhan Yesus bagi kita semua. Inilah doa yang menggenapi doa Daud di dalam 2 Samuel 7. Inilah sang anak Daud mendoakan pokok-pokok doa yang juga menjadi pergumulan Daud. Tetapi kalau Daud bergumul dan memohon di dalam ketidaklayakan dan penuh kelemahan, Kristus bergumul dan memohon di dalam kemuliaan dan kuasa yang Dia miliki di dalam dirinya sendiri. Refleksi. Doa Daud dikabulkan oleh Allah. Allah menjaga keturunan Daud hingga datangnya Kristus yang juga berdoa seperti Daud berdoa. Tetapi doa Kristus pada bagian ini penuh dengan keagungan, kuasa,
dan kemuliaan yang membuat apa yang Dia doakan telah menjadi pengharapan kekal yang sempurna bagi kita semua. Biarlah kita makin bersuka cita karena merenungkan hal yang berikut ini, yaitu bahwa Tuhan Yesus berdoa syafaat untuk kita semua. Tuhan Yesus mengingat kita. Dia bergumul bagi kita. Dia sungguh-sungguh ingin kesempurnaan janji Allah di dalam dirinya menjadi nyata di dalam diri kita. Biarlah pemahaman bahwa Kristus senantiasa berdoa bagi kita membuat kita menjadi tenang di dalam Tuhan. Biarlah kita tahu bahwa Kristus tidak pernah melupakan gerejanya, termasuk kita sebagai bagiannya. Biarlah kita berani untuk percaya bahwa Kristus adalah pembela kita yang berdoa syafaat terus untuk keselamatan kita, agar suatu saat nanti kita bisa memandang kemuliaannya. Biarlah kita makin didorong untuk hidup di dalam kesucian. Jika ada Kristus yang terus-menerus memohon kepada Allah Bapa agar kita benar-benar mendapatkan pengampunan dan keselamatan kita, bagaimana mungkin kita berani mempermainkan Dia dengan terus-menerus berdosa? Biarlah kita ingat betapa kasihnya Kristus kepada kita. Jangan permainkan kasih pengampunan yang agung ini. Biarlah kita makin rindu untuk berdoa, sama seperti Kristus senantiasa berdoa bagi kita. Mari kita belajar saling mendoakan. Mari belajar mengampuni orang yang bersalah kepada kita dengan senantiasa mendoakan keselamatan mereka. Mari belajar berdoa syafaat untuk orang-orang yang kita kenal satu persatu.